Menurut pemahaman kalian, apakah selama ini Indonesia itu kaya? Seringkali kita diajarkan atau diberikan pemahaman bahwa negara Indonesia merupakan negara kaya, sumber daya alamnya yang ada. Namun, pengajaran atau pemahaman tersebut kurang lengkap, sehingga banyak orang kurang memahami bahwa memiliki sumber daya alam yang banyak dan luas, yang melimpah, tidak serta-merta membuat kita menjadi kaya. Diperlukan tata kelola yang baik atas sumber daya alamnya tersebut, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Namun, jika negara kita benar kaya, kenapa sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup miskin dan lapar? Kenapa pula cari pekerjaan yang layak begitu susah? Kenapa kita masih membaca negara kita harus berutang untuk sekedar bayar bunga utang? Dan mengapa kekayaan kita terus mengalir dan terdiam di luar negeri? Kenapa politis-politis kita seakan tidak mampu membuat banyak hal? Inilah kenapa kita selalu salah paham tentang Indonesia yang kaya. Sedari kita kecil, diajari bahwa Indonesia itu kaya, tapi ajaran itu sama sekali tidak lengkap. Banyak orang menganut ajaran tidak lengkap itu sampai tua. Mereka misalnya jadi sulit memahami soal penanaman modal asing dalam pengelolaan sumber daya alam. Padahal ini soal sederhana saja. Anda misalnya tinggal di sebuah pulau. Di sekeliling Anda banyak ikan. Kayakah Anda? Tentu tidak. Anda baru kaya kalau ikan-ikan itu Anda tangkap. Anda dapat banyak, misalnya 5 ton. Apakah Anda kaya dengan ikan 5 ton itu? Belum. Anda baru kaya kalau sudah berhasil menjualnya dengan harga yang bagus dan mahal dan untung menurut Anda. Misalnya, Anda jual dengan harga Rp20.000 sekilo, maka Anda punya kekayaan 100 juta. Dalam hal untuk bisa mendapatkan 5 ton ikan, Anda harus punya modal. Ikan itu tidak akan datang menyerahkan diri pada Anda. Ikan itu harus ditangkap. Untuk menangkapnya Anda perlu kapal dan pukat. Untuk membelinya, Anda butuh modal. Tanpa modal, ikan tidak hanya jadi makhluk liar di laut. Anda tidak memilikinya, Anda tidak akan kaya. Bagaimana bisa punya kapal dan pukat kalau Anda tidak punya uang untuk membelinya? Anda harus berutang. Tanpa Anda berutang, ikan-ikan itu tetap di laut dan Anda tetap miskin. Kalau Anda berani berutang atau tidak ada yang meminjami Anda uang, apa yang bisa Anda lakukan? Anda hanya bisa menyewakan laut atau Anda diambil ikannya oleh orang lain. Itu kalau Anda dianggap pemilik laut itu. Anda hanya akan mendapat bagi hasil. Demikian pula kalau Anda punya kapal dan pukat, tapi Anda tidak bisa mengoperasikannya, maka Anda harus membayar orang yang bisa. Ikan adalah sumber daya alam. Sumber daya alam tidak serta-merta membuat kita kaya. Kita harus punya modal untuk mengelola sumber daya alam itu. Tidak hanya modal, kita juga perlu kemampuan atau keahlian teknik untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Apakah kalau kita punya modal dan punya keahlian, kita otomatis jadi kaya? Tidak, kita harus bekerja dengan tertib dan disiplin, sehingga pekerjaan kita efisien. Kalau tidak, kita mungkin akan menghabiskan ongkos lebih banyak daripada penghasilan yang kita dapat dari menangkap ikan. Apakah kalau kita punya laut, maka kita kaya? Tidak, kita butuh modal untuk membeli kapal, pukat, dan bahan bakar untuk bisa menangkap ikan. Kita juga perlu keahlian menangkap ikan. Kita juga perlu bekerja dengan disiplin agar pekerjaan menangkap ikan itu tidak menimbulkan kerugian. Ini bukan soal cerita andai-andai. Faktanya, kita punya laut yang kaya dengan ikan, di antaranya ikan tuna. Tapi kita tidak menangkapnya karena sedikit dari pengusaha kita yang mau investasi untuk menangkap ikan. Kita juga tidak tahu teknologi kapalnya dan teknik
menangkapnya. Lalu, siapakah yang menangkapnya? Orang asing. Kapal-kapal ikan dari Jepang misalnya datang ke perairan kita untuk menangkap ikan. Konyolnya, kapal-kapal itu mempekerjakan orang Indonesia sebagai pekerja kasar untuk menangkap ikan-ikan itu. Jadi, apakah kita kaya? Tidak. Kita tidak akan kaya kalau kita tidak bekerja. Sebaliknya, orang-orang yang tidak punya sumber daya alam justru bisa kaya karena mereka bekerja. Jepang itu tidak lalu punya sumber minyak bumi, tapi Jepang punya sejumlah perusahaan minyak yang kaya raya. Kenapa? Karena mereka punya modal, punya kemampuan teknik, dan mau bekerja dengan disiplin, sehingga mereka efisien. Orang-orang sering mengeluh karena kekayaan alam kita yang katanya dirampok asing. Lalu, pemerintah yang disalahkan. Tentu ada porsi kesalahan pemerintah, tapi yang lebih tepat adalah itu kesalahan kolektif kita sebagai bangsa. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.